Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa kelas 7C. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Ya, ketua kelasnya sudah ada? Belum. Ada. Kalau tidak ada, saya pilih satu yang laki-laki. Siapa laki-laki? Muhammad Adam. Ya, Muhammad Adam tolong pimpin temannya berdoa ya. Silahkan. Muhammad Adam. Nah, Ya. Ibu. Ya, silakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dipimpin saja. Mari kita berdoa ya seperti itu. Mari kita berdoa. Menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ya, oke ya, semuanya sudah berdoa. Ya, sekarang kita mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya ya, sambil kalian juga ikuti. Ya, itu untuk memupuk nasionalisme kita ya. Selama belajar daring sudah tidak pernah lagi dengar lagu Indonesia Raya, jadi apalagi selalu menyanyi lagu yang lain, lagu yang sama sekali tidak bisa memupuk rasa cinta kita kepada tanah air ya. Jadi sekarang mulai bulan Agustus ini dan seterusnya kita akan selalu mendengarkan lagu Indonesia Raya sebelum kita mulai belajar ya. Ya oke, alhamdulillah hari ini kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya ya, yang mana salah satu tujuannya kita mendengarkan lagu-lagu kebangsaan kita itu adalah untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air, memupuk nasionalisme kita ya. Jangan sampai kita lupa bahwasanya kita ini generasi muda bangsa Indonesia, yang di pundak kita itu ada tanggung jawab melanjutkan cita-cita negara kita, melanjutkan apa yang dilakukan oleh generasi terdahulu ya. Kalian akan melanjutkan apa yang kami lakukan sekarang, dan harus yang kalian lakukan nantinya itu harus lebih baik daripada yang kami lakukan sekarang ya. Maka dari itu kalian harus selalu memupuk semangat untuk belajar meskipun sekarang lagi daring ya. Kurangi hal-hal yang bisa membuat kita malas belajar ya, seperti games yang kebanyakan
beraktivitas di medsos yang terlalu banyak. Terus untuk cewek-ceweknya yang nonton drakor jangan terlalu banyak ya. Ya boleh tapi dibatasi, jangan sampai itu menjadi hal utama. Ingat, kalian harus jadi lebih baik daripada kami. Ya, kami waktu seusia kalian tidak ada games ya, belum ada medsos, dan kami lebih banyak beraktivitas dengan belajar kami daripada bermain, dan beginilah hasil kami sekarang. Dan kalian kalau kuantitas atau apa belajar kalian kurang dari apa yang kami lakukan dulu ya, kira-kira bisa tidak lebih baik daripada kami. Ya, itu ingat bahwasanya kalian harus lebih baik, makanya kebiasaan belajar kalian harus lebih baik daripada kami. Bisa tanya orang tuanya, bagaimana belajar tak dulu? Kalau misalnya belajarnya sekian jam per hari, kalian harus lebih dari itu. Ya, jangan sampai negara kita pada saat kalian dewasa nanti menangis. Tegakah kalian melihat negara kita menangis pada saat kalian dewasa? Ya, minimal keluarga kita jangan sampai kecewa kalau prestasi kita lebih dibawa daripada generasi daripada orang tua kita. Ya, yang punya orang tua sudah pegawai, ya kalau bisa kalian jadi kepala dinasnya. Yang orang tuanya sekarang mungkin cuma pedagang, nanti kalian kepala dinas perdagangan. Ya pokoknya cita-cita harus lebih tinggi daripada apa yang sudah diraih oleh orang tua kita sekarang. Oke, bisa? Ibu mau dengar? Bisa? Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Bisa, Bu. Ya, amin. Ya itu harus terpatri dalam diri kita ya, harus ada, kita tumbuhkan di dalam kita bahwa saya harus bisa, saya insya Allah bisa. Ya, itu adalah semangat, dan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya itu berawal dari semangat yang kalian tumbuhkan di dalam diri kalian itu. Oke. Ya, kelas 7 ya, pembelajaran yang lalu Ibu sudah sampaikan bahwasanya media tanamnya itu yang sudah kalian buat 2 pekan yang lalu itu ditanami ya, waktu minggu lalu. Ya, jadi untuk hari ini sebelum kita lihat apa tugas-tugasnya, kita perhatikan dulu materi-materi yang mohon maaf Ibu belum pernah sampaikan secara langsung di pertemuan yang lalu karena kesibukan Ibu juga ya. Ya, ini sudah kelihatan? Ya, Bu. Iya. Ya, pada pertemuan ini ya kita masih membahas tentang budidaya tanaman sayuran. Untuk hari ini kita masuk di sarana produksi dan tahapan budidaya. Ya, sampai di sini kita ya. Ini adalah peta konsep, ini ada di buku kalian. Ya, jadi yang lalu, ya meskipun Ibu tidak masuk menjelaskan, tapi kita sudah kalian sudah belajar tentang jenis-jenis tanaman sayuran. Ya, di mana tanaman sayuran itu ya ada diklasifikasikan berdasarkan bagian yang dimakan. Ada yang sayuran daun, artinya yang sayuran yang dimakan daunnya, ya, seperti sawi, bayam ya. Terus ada apa lagi? Sayuran buah, ya sayuran yang dimakan buahnya seperti terong, gambas, ya, dan lain-lain. Ada sayuran akar, ada sayuran umbi dan sebagainya ya. Sekarang kita masuk di sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, ini bagian yang ini ya. Tujuan pembelajaran kita ya untuk hari ini yaitu yang poin 2 yang mengidentifikasi bukan mengidentifikasi lagi ya, ini dia, mengidentifikasi sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Jadi setelah pembelajaran ini kalian harus bisa mengidentifikasi sarana dan tahapan budidaya. Oke, sarana produksi itu secara garis besar terbagi atas 2, bahan dan alat. Ya, ini kadang-kadang dari tahun lalu ya, kelas itu kadang-kadang keliru ya, mana bahan mana alat ya. Kriteria utama bahan adalah semua yang kita pakai yang nantinya kalau sudah dipakai itu habis
ya. Ya itu diingat. Jadi bahan itu akan habis. Sedangkan alat tidak habis. Kita pakai tapi dia tidak habis. Yang mana-mana contohnya ya. Ini dia contohnya bahan benih. Ya, benih dan bibit. Ini juga benih dengan bibit ini hati-hati ini berbeda. Ya. Kalau benih dia masih berupa biji. Ya. Jadi biji itu adalah benih. Sementara bibit itu kalau sudah tumbuh. Ya, tumbuh seperti ini ya. Kemudian bahan yang kedua itu adalah pupuk. Ya, pupuk juga kalau kita sudah pakai itu habis. Ya. Makanya kalau ada yang petani ya, setiap habis pupuknya dibeli lagi. Ya, tidak sama alat. Alat itu dia tidak akan habis, cuman rusak diperbaiki. Oke. Ya, pupuk ini kita gunakan untuk menambah zat hara pada media tanam. Ya, kalau sudah kurang zat haranya, ya tandanya itu kalau tanamannya sudah tidak bisa tumbuh, stuck di situ ya. Nah, itu artinya sudah kurang zat haranya, maka perlu ditambahkan pupuk. Nah, bahan yang ketiga yaitu pestisida. Pestisida ini adalah bahan untuk mengendalikan OPT. Apa itu OPT? Ya, ini ada organisme pengganggu tanaman. Ya, kemudian yang keempat yaitu media tanam. Ya, media tanam yang seperti yang sudah kalian buat 2 pekan lalu itu adalah media tanam. Ya, ini fungsinya sebagai tempat tumbuhnya ya tanaman. Ya, untuk media tanam ini dibagi menjadi 2. Ya, media tanam organik atau bahan organik dan bahan anorganik. Ya, bahan organik itu ya yang media tanam yang berasal dari komponen organisme hidup. Ya, misalnya berasal dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah. Ya, ini juga bisa berasal dari bagian organisme hewan ya. Ya, seperti kotoran hewan itu termasuk bahan organik. Ya, ini ada contohnya. Kemudian bahan anorganik yaitu ya bahan yang mengandung mineral yang berasal dari proses pelapukan batuan induk di dalam bumi. Contohnya itu kerikil, pasir, ya pecahan batu bata, tanah liat dan lain-lain. Berikut contoh-contohnya ya, kalian bisa lihat ini. Gambar apa ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar tanah. Ya, ini media dasar ya. Hampir semua tanaman memerlukan tanah. Nah, kemudian ini apa ini? Masih ingat? Ada yang ingat ini? Iya, sekam. Yang warnanya masih coklat ini sekam mentah, dan yang sudah hitam ini arang sekam atau sekam bakar. Ya, berikutnya, ya ini ada yang kenal? Yang di rumahnya ada tanaman anggrek, ini tahu? Ada yang kenal ini? Iya, ada namanya di sini apa? Coba dibaca satu orang. Pakis kaca dan pakis depapan. Ya. Ya, ini adalah pakis, akar pakis ya. Ini biasanya dijadikan media tanam untuk tanaman anggrek. Ya. Ini ada beberapa media tanam yang lain yang mungkin baru kali ini kita lihat. Ya, ini adalah akar tanaman kadaka. Terus ini adalah arang yang dari kayu dan arang yang dari batok kelapa atau tempurung kelapa ya kalau kita. Kemudian ini ada moss. Moss itu juga baru ada akhir-akhir ini. Ini terbuat dari lumut yang dikeringkan. Ya, ini juga kokopet berasal dari sabut kelapa. Ya, ini juga adalah media tanam yang baru-baru dikembangkan. Jadi pada zamannya ibu itu belum ada. Kemudian ini humus dari tanaman kaliandra yang di atas, terus yang di bawah humus dari daun bambu. Ya maaf ya ada gangguan. Yang ini adalah kompos, terus yang di bawah adalah pupuk kandang ya, yang ibu jelaskan tadi bahwa dia termasuk bahan organik.
Ya, sekarang kita lihat contoh media tanam yang anorganik. Ya, seperti yang Ibu bacakan tadi di atas, ada termasuk pasir. Kemudian ini yang baru sekarang sering-sering dipakai. Kalau ada di rumah kalian, ini namanya gel. Ya, dulu-dulunya pada zaman ibu itu tanaman itu dimasukkan ke dalam air. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh di media air saja. Tapi sekarang orang mengganti air dengan gel. Ya, karena gel ini juga sebenarnya mengikat air dan dia tidak terlalu seperti air. Kalau air tumpah itu langsung basah satu rumah. Tapi kalau ini tumpah, gelnya ini tetap mengikat air, ya basah mungkin sedikit. Ya, ini Ibu pernah lihat di kantor-kantor ya, cantik. Jadi selain tanamannya di atas cantik, jadi wadahnya juga di bawah jadi cantik karena warna dari gelnya. Ya, ada dari kalian yang pernah lihat juga? Atau ada di rumah mungkin? Ya. Kita lanjut kalau begitu. Ini ada apa namanya ini? Gabus. Ya, gabus ini bisa juga dijadikan media tanam, tapi biasanya dipakai untuk budidaya hidroponik. Sama dengan ini spon atau busa, dan yang di bawah ini adalah zeolit. Ya, Ibu juga tidak pernah lihat pemakaiannya ini kalau di Kota Palopo. Ya, kalau ada dari kalian yang pernah lihat, ya itu berarti sudah lebih lagi pengalamannya dari Ibu ya. Ya. Nah, ini sekarang contoh alat. Alat seperti yang kita tahu tadi, dia tidak habis. Ya, setelah dipakai dia tetap ada, ya tidak seperti bahan tadi kalau sudah dipakai ya habis. Ini salah satu beberapa contoh garpu, terus ada sekop, ada cangkul, ada sprayer ini untuk menyiram, terus ini koret untuk biasanya untuk bersihkan rumput-rumput, terus gembor. Kalau kita di sini ini alat semprot ya, tangki semprot. Ya. Yang ini tentu saja karena dia merupakan alat, dia tidak akan habis. Ya, kalau kita pakai dia tidak habis. Ya, hanya saja ya mungkin kotor atau ada rusak, ya boleh diperbaiki dan akan dipakai lagi. Ya, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Ya, kalau tidak ada Ibu mau kasih kuis. Ya, dari peralatan ini ada 6 peralatan. Coba kalian ingat-ingat, ada tidak peralatan lain yang biasa kalian pakai dan tidak ada di sini? Yang bisa jawab, Ibu kasih poin bonus. Dan ini ada tambahan nilai tak. Nah, Ibu catat sekarang bonus untuk 7C. Ya, silakan sebut nama dan sebutkan alat apa yang kalian tahu yang tidak ada di sini. Skop. Cukup sudah ada yang tidak ada di gambar. Tahu. Ya? Yang dipakai untuk menanam kegiatan budidaya. Ember. Ember, oh ya, boleh. Siapa namanya? Ikadek Dimas. Ikadek. Ya, berarti ini sering membantu orang tuanya menanam ya. Ya udah tahu. Ember itu biasa dipakai untuk menanam, ya itu biasa dipakai ke angkut-angkut media tanam atau biasa diambil pakai angkut air untuk menyiram. Ya, ada yang lain? Ayo. Pot. Pot. Siapa Pot? Kedek lagi? Iya, Bu. Yang lain? Jadi kata kuncinya itu kita pakai pada saat kegiatan budidaya, tapi tidak habis. Bisa dipakai kembali besok, lusa, dan seterusnya. Ayo. Gunting tanaman, Bu. Ya, itu masuk. Siapa namanya? Aira. Gunting. Oke, ada lagi. Baru 2 ini. Kadek-kadek. Sarung tangan. Sarung tangan. Oke, Adam ya. Oke, ada lagi? Selang air, Bu, penyiram tanaman. Ya, selang. Siapa ini? Gracelia. Ya. Ayo. Yang lain lagi. Pikir-pikir, kemarin kalian bikin media tanam apa semua kita pakai yang tidak habis.
Cangkul. Cangkul sudah ada di gambar. Ayo. Nah, sekarang berpikir. Pernah mungkin lihat jalan-jalan lewati orang sedang menanam apa semua pakai yang tidak habis, yang bisa dipakai ulang. Ini kecuali yang ada sudah digambar. Ayo. Sudah? Tidak ada lagi? Berarti kemarin kalian buat media tanam itu pakai tangan langsung begini ya? Tidak pakai kos tangan? Nah, kos tangan itu termasuk alat atau bahan? Alat, Bu. Ya, alat. Karena kos tangannya pada saat dipakai ini hari masih bisa dipakai besok dan kapan-kapan lagi. Ya, oke. Untuk alat, Ibu rasa cukup. Kita lanjut di Aduh. Ya, kalau masih ada yang ini tahu tiba-tiba sebentar Ibu menjelaskan ada terlintas di benaknya tentang alat, boleh masukkan di chat room ya. Nah, kita lanjut di tahapan budidaya. Nah, ini apa-apa yang dilakukan pada kegiatan budidaya tanaman sayuran. Ya, yang pertama kita lakukan itu adalah pembibitan. Ya, pembibitan adalah ini menumbuhkan biji-biji tadi, biji sayuran sampai dia berusia cukup untuk dipindahkan ke media tanam pembesaran. Jadi ini media tanam di mana tempati, tapi namanya media tanam pembibitan. Ini contoh-contohnya, ini tanamannya kecil-kecil. Kemudian yang berikutnya adalah pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Ya, ini yang sudah kalian lakukan 2 pekan yang lalu. Ya, sudah masuk videonya. Yang belum masuk boleh menyusul, ada link di psikologi untuk tempat susulan yang terlambat. Ya, kemudian penanaman ya. Sampai di sini inilah yang kalian lakukan pekan lalu. Jadi tugas hari ini adalah mana ya? Tugas petugas praktiknya itu ini pada dasarnya ada 5. Yang menyiapkan media tanam sudah ya. Terus ini menanam benih atau bibit itu yang pekan lalu. Dan itulah yang nanti yang kalian foto ya, atau kalau memang sudah di foto pekan lalu ya tinggal dikasih masuk di link yang ada Ibu simpan di psikologi. Jadi habis ini nanti kalian keluar tetap masuk di psikologi untuk absen dan kalau sudah ada foto tanamannya ya silakan dikirim di link ya. Ini untuk yang kedepannya nanti ya, jadi tidak usah dulu dipikirin ini, pokoknya fokus sekarang itu di ini saja, foto tanaman yang sudah kalian tanam. Ya, ini Ibu sampaikan kriteria penilaian Ibu. Ya, jadi nanti kalian ini akan membuat 5 foto, 5 dokumen. Itu masing-masing nilainya adalah maksimal 20. 20 ini itu tentu nanti Ibu lihat dari kalau menyiapkan media tanam dari videonya, bagaimana cara membuatnya, bahannya lengkapkah, dan sebagainya. Kemudian menanam benih ini nanti Ibu lihat betul-betul jika itu adalah bibit. Ya, jadi kalian perhatikan di sini ya, karena judulnya itu menanam benih atau bibit. Ya, jadi betul-betul itu yang kalian tanam benih atau bibit. Yang menanam benih artinya menanam biji. Ya, itu artinya sudah cocok, sudah benar. Yang menanam bibit, ya ingat ya, bibit itu adalah tanaman yang mau ditumbuhkan. Jadi kalau tanamannya sudah tumbuh, maksudnya sudah besar sekali, itu bukan bibit. Ya, jadi itu nanti penilaian Ibu di situ. Jangan sampai karena kemarin kan Ibu sampaikan kalau tidak mau tanam sayur, lebih tertarik dengan tanaman hias, ya boleh. Tapi ingat, yang kalian tanam itu adalah bibitnya tanaman hias, ya. Yang baru kita tanam. Jangan bunganya Mama tak pergi di foto yang sudah gede sekali, sudah besar sekali. Ya, jadi di situ nanti penilaiannya. Kalaupun ada yang memoto foto tanamannya mamanya yang sudah besar, ya tetap Ibu kasih nilai, tapi istilahnya tidak masuk nih 20 poin yang maksimal itu ya, karena itu sudah tidak masuk kriteria bibit. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada ya ini lagi
Nilai yang di atas yang 20-20 itu akan berkurang jika kalian terlambat mengumpulkan. Kekurangan apa? Dia akan berkurang 1 poin 1 hari. Jadi misalnya kemarin media tanam kan sudah habis waktunya. Jadi kalau kalian kirim sekarang, tetap ibu kasih nilai, tapi bukan lagi 20. Ini sudah lambat 1 minggu lebih. Sudah 7-8 hari, ya 1 minggu pas ya. Jadi berkurang 7, tinggal 13. Begitu lagi seterusnya sampai terlambat betul, ya, habis nanti nilainya. Ya. Ya ini contoh cara mengirim tugas yang menanam ini ya. Jadi kita bikin kayak begini, ada nama, terus nama tanamannya apa, cari ini, cari nama latinnya, terus apa manfaatnya, ya yang biasa-biasa saja, misalnya bahan makanan, sayuran apa. Kalau tanaman hias manfaatnya itu adalah hiasan. Terus bahan-bahannya apa, kalian menanamnya, alat-alatnya apa, misalnya ini ya. Terus tanggal menanam. Ya. Ini kelas 7I kemarin punya, sekarang kelas 7C. Ya kelas 7C mau mengumpulkannya kapan? Ya kita bikin kesepakatan, artinya nanti kapan terakhir 7C mau kumpul. Jadi yang lewat dari itu, itulah yang dikasih -1, -2, dan seterusnya. Ayo siapa yang mau wakili temannya, kapan kita mau kumpul? Ini kemarin kelas 7I, katanya tanggal 22 Agustus terakhir. Kalau 7C bagaimana? Ayo. Minggu sore, Bu. Minggu sore ya, tanggal 22 Agustus juga ya? Iya, Bu. Oke. Ya, jadi ini 7C, tanggal 22 Agustus juga. Jadi yang mengumpulkan tanggal 23 -1 ya. Ya, yang mengumpulkan tanggal 24 -2 dan seterusnya. Ya. Ya. Sampai sini tidak ada yang bertanya? Masih adakah yang mau kita diskusikan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Ibu minta satu orang coba simpulkan apa tadi yang kita bahas dari atas. Satu saja kesimpulan kita sampaikan. Ya, ada? Atau siapa ini? Aldi Pratama. Ya, bisa bikin kesimpulan satu saja. Ayo, yang kasih kesimpulan itu juga dapat bonus ya. Muhammad Ali. Budidaya. Ya. Budidaya Kak. Tanaman sayuran. Ya. Ya, jadi itu adalah judul dari yang kita bahas hari ini. Ya, ada lagi. Siapa tadi nama itu? Siapa tadi yang atas nama siapa? Halo? Nama Bapak Adam, Bu. Oh, Muhammad Adam. Ya, ada lagi yang lain yang bisa menyampaikan satu kesimpulan atau materi apa yang kita ingat tadi? Alat dan bahan yang kita gunakan. Oke, Kadek, alat dan bahan. Oke, bagus ya. Berarti ingatannya betul-betul sesuai dengan umur. Ya. Yang tidak ada yang ingat sama sekali itu ingatannya sudah seperti nenek-nenek. Ya. Yang tidak mau dibilangin nenek-nenek, ayo coba bicara apa yang diingat tadi. Ayo, Dian Alif. Berapa orang ini yang masuk? Tahapan budidaya, Bu. Ya, tahapan budidaya. Oke. Ini yang bicara itu jadi 3. Aira, Adam, Kadek. Ayo, siapa lagi? Jadi ini jangan anak muda di sini, yang lain nenek-nenek. Bagaimanakah? Oke. Ayo, yang tidak mau dibilangin nenek-nenek. Ayo. Apa? Disebutkan apa tadi materi yang ada di atas. Biar 2 kata, Ji. Ayo. Media tanam, Bu.
Iya, media tanam. Ada, oke. Itu Gracilia tuh 4 orang, Ji. 4 orang Ji di sini anak muda. Yang lain nenek-nenek. Goldwyn. Goldwyn ini anak muda atau nenek? Elo. Ai. Bahaya kelas 7C. Banyak orang tua. Iya, Dek. Kenapa beli? Ya. Ayo, ayo. Sudah tidak ada? Ya, oke lah. Menyerah mak saya. Ya, ternyata. Tapi mudah-mudahan ya, pertemuan berikut nanti aktif semua. Jangan cuma ini saja Aira, Adam, Gracilia, Ika, Dek. Kelas 7C ini ada berapa orang? Masa itu saja 4 orang bicara? Ya, jadi kita simpulkan tadi ini materi kita adalah sarana dan prasarana budidaya tanaman sayuran yang terdiri dari alat, bahan, terus apa-apa yang akan kita lakukan selama budidaya. Yaitu adalah garis besarnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, itu tadi yang sudah kita simpulkan dari pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ya Ibu minta maaf tadi dibilang nenek-nenek itu cuma canda ya. Ibu yakin yang tidak bicara itu tahu juga sebenarnya. Cuman ya malu-malu Ki bicara. Ya jadi yang percaya dirinya bagus itu 4 untuk pertemuan ini. Tapi insya Allah ya sama-sama kita berdoa mudah-mudahan pertemuan berikutnya dan pelajaran lain juga nanti akan bertambah lagi siswa kelas 7C yang percaya dirinya tumbuh dan mau berdiskusi dengan gurunya. Ya, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan hari ini cukup sampai sekian. Ingat, jadi tugasnya nanti itu adalah foto kita tanaman tak yang sudah kita tanam, ya. Kemudian kirim di link yang ada di psikologi. Jangan lupa juga absen. Terus kalau misalnya ada yang masih belum kerjakan tugas pertemuan 3 yang membuat media tanam, boleh sekalian menyusul ya. Oke, karena sudah tidak ada yang mau didiskusikan, silakan ganti lagi ya yang memimpin doa terakhir. Tadi Muhammad Alif lagi. Mana Muhammad Alif? Sudah ada Muhammad Alif. Laki-laki. Ika Adek lagi pimpin doa terakhir. Silakan pimpin temannya untuk berdoa. Ika Adek. Ya cukup dibilang saja kayak begini ya. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Ya. Silakan Ika Adek. Ika Adek. Mana-mana kayak cowok-cowok di sini, mana harap perempuan ya. Axel ada. Axel. Aduh. Oke lah kalau begitu Muhammad Adam silakan lagi nak. Malu kita mentak. Kita pimpin doa lagi. Doa setelah belajar. Adam. Oke, Ibu saja yang pimpinnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu persilakan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran kita ini berkah dan membawa banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan untuk masa depan kalian. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Ya, sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan sama-sama lagu Bagimu Negeri. Aduh, lalu masih. Ya, itu untuk lagu ini sangat-sangat bagus ya. Syair-syairnya itu membuat kita sadar bahwasanya ya kita ini punya banyak tanggung jawab kepada negeri.
Ya, jadi dengan lagu ini mudah-mudahan kalian bisa tergugah lagi untuk banyak belajar Lasmol 99 untuk Laksana. mempersiapkan pengabdian terbaik kalian untuk negeri ini. Ya, silakan didengarkan. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai hari ini dan sebagaimana doa kita tadi, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan ya untuk kita semua dan bisa menjadi modal untuk menggapai masa depan kita. Ya, untuk hari ini ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan pekan depan bisa lebih banyak lagi yang hadir. Ya, sebelum keluar silakan dibuka dulu videonya karena Ibu ingin screenshot untuk bahan laporan ke wali kelas. Ya, silakan. Oke. Ya, siap-siap ya, senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke. Sekian. Ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih, Bu. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Makasih, Bu. Kasih, Bu. ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.